Semuanya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang bab ke-7 dari buku metode statistika yang berjudul tentang pengujian hipotesis. Poin-poin pembahasan pengujian hipotesis diantaranya 1. Konsep dasar pengujian hipotesis. 2. Pengujian hipotesis suatu parameter rata-rata. 3. Pengujian hipotesis selisih dua parameter rata-rata. 4. Pengujian parameter proporsi. 5. Pengujian parameter ragam atau varian. Konsep dasar pengujian hipotesis. Mahasiswa pasti tentunya tahu kata hipotesis, spesifik untuk siswa tingkat akhir. Hipotesis sangat penting dalam penelitian, terutama penelitian kuantitatif. Hipotesis berasal dari kata hupo, yang berarti sementara, dan tesis, yang berarti pernyataan atau teori. Oleh karena itu, hipotesis dapat didefinisikan atau sebagai pernyataan atau teori sementara atau dugaan sementara. Melakukan pengujian hipotesis diperlukan untuk membuktikan bahwa itu benar menurut selera. Konsep dasar pengujian hipotesis. Hipotesis atau dugaan awal dibuat untuk menyelesaikan masalah populasi saat ini. Kemudian, hasil penelitian teoritis atau temuan penelitian sebelumnya dikonfirmasi untuk memastikan apakah hipotesis yang diusulkan sesuai. Dan akhirnya, jika hasil uji hipotesis sampel dapat diterapkan pada populasi. Dalam setiap pengujian hipotesis, ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, tentukan taraf nyata atau tingkat kesalahan yang akan digunakan jika menerima HA yang salah yang akan digunakan. Lalu A, tentukan statistik uji yang sesuai. Statistik uji mungkin berbeda menurut situasi, kemudian akan ada penjelasan. B, temukan nilai penting dari tabel yang diperlukan, yang akan dibahas lebih lanjut. Selanjutnya adalah bandingkan statistik uji dengan nilai kritis atau nilai tabel, kemudian buat kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan. Selanjutnya adalah pengujian rata-rata bila sampel berukuran besar, N lebih besar daripada 30, atau ragam populasi diketahui. Kita akan menggunakan rumus dari tabel Z seperti berikut. Bila pengujian sisi kiri, HO sama dengan 0 dan HA lebih kecil daripada 0. Kemudian bila pengujian sisi kanan, HO sama dengan 0 dan HA lebih besar daripada 0. Kemudian, bila pengujian dua sisi, HO sama dengan 0 dan HA tidak sama dengan 0. Selanjutnya adalah pengujian rata-rata sampel berukuran kecil, N lebih kecil sama dengan 30 dan ragam populasi tidak diketahui. Kita akan menggunakan rumus dari T-tabel seperti berikut. Bila pengujian sisi kiri itu HO sama dengan 0 dan HA lebih kecil daripada 0. Selanjutnya, bila pengujian sisi kanan, HO sama dengan 0 dan HA lebih besar daripada 0. Dan bila pengujian dua sisi, HO sama dengan 0 dan HA tidak sama dengan 0. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis selisih dua parameter rata-rata. Rata-rata dua populasi bisa dibandingkan dengan melihat selisihnya. Bila selisih negatif, berarti rata-rata populasi 1 lebih kecil dari rata-rata populasi 2, dan sebaliknya. Untuk rumusnya sebagai berikut. Pengujian satu sisi, HO sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan D0. Kemudian HA sama dengan mu1 dikurang mu2 lebih kecil daripada D0. Selanjutnya adalah sisi kanan, HO sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan D0. Kemudian HA sama dengan mu1 dikurang mu2 lebih besar daripada D0. Selanjutnya adalah pengujian dua sisi. H0 sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan D0. HA sama dengan mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Ada tiga jenis pengujian selisih dua parameter rata-rata. Yang pertama itu ada pengujian selisih dua rata-rata bila sampel berukuran besar dan standar deviasi populasi keduanya diketahui. Yang kedua, pengujian hipotesis selisih dua parameter rata-rata bila ukurannya sampel kecil dan standar deviasi populasi tidak diketahui, tetapi tidak dianggap sama. Yang ketiga dan yang terakhir, pengujian hipotesis selisih dua rata-rata untuk data berpasangan. Kali ini kita akan bahas jenis pertama,
Yang pertama itu adalah dengan menggunakan rumus dari tabel Z seperti berikut. Yang kemudian nilai kritis dilihat dari tabel Z. Bila pengujian sisi kiri, HO sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan D0, HA sama dengan mu1 dikurang mu2 lebih kecil daripada DO. Selanjutnya, bila pengujian sisi kanan, HO sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan DO, dan H2 sama dengan mu1 dikurang mu2 lebih besar daripada DO. D0. Kemudian, bila pengujian dua sisi, HO sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan D0, HA sama dengan mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan D0. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya seperti berikut. Pengujian parameter proporsi merupakan metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah proporsi suatu kejadian dalam populasi berbeda secara signifikan dari nilai yang diharapkan. Metode ini seringkali digunakan dalam pengujian seperti pengujian jaminan kualitas, pengujian tingkat kesalahan yang masih bisa diterima pada proses produksi, pada keputusan pemasaran, dan sebagainya. Lalu ada dua jenis pengujian proporsi. Yang pertama itu pengujian hipotesis suatu parameter proporsi. A. Statistik uji yang sesuai. Dengan rumus Z hitung sama dengan P dikurang P0 per akar P0 dikali Q0 per N. Apa sih Q0 itu? Q0 adalah hasil dari pengurangan 1 dikurang P0. Lalu nilai kritis dilihat dari tabel min Z. Bila pengujian sisi kiri, hipotesis 0 sama dengan P sama dengan P0. Lalu hipotesis alternatif sama dengan P lebih kecil dari P0. Nilai kritisnya adalah min Z dalam kurung alpha. Dan tolak hipotesis 0 bila Z hitung itu lebih kecil dari min Z dalam kurung alpha. Bila pengujian sisi kanan, hipotesis 0 sama dengan P sama dengan P0. Hipotesis alternatif sama dengan P lebih besar dari P0. Dan nilai kritisnya adalah Z dalam kurung alpha. Dan tolak hipotesis 0 bila Z hitung itu lebih besar dari Z dalam kurung alpha. Bila pengujian dua sisi, hipotesis 0 sama dengan P sama dengan P0. Hipotesis alternatif sama dengan P tidak sama dengan P0. Dan nilai kritisnya adalah Z dalam kurung alpha per 2. Dan tolak hipotesis 0 bila Z hitung itu lebih besar dari Z dalam kurung alpha per 2. Berikutnya akan dibaca. Saya Muhammad Rahman Fateh. Saya ingin melanjutkan pengujian hipotesis yang subbab bagian 5, yakni pengujian parameter ragam varian. Kalian bisa baca saja. Kita akan lanjut ke bagian pengujian hipotesis mengenai suatu parameter raga. Maka statistiknya adalah X kuadrat sama dengan buka kurung N kurang 1 tutup kurung X kuadrat per sigma kuadrat. Maka nilai statistik uji yang sesungguhnya adalah X kuadrat hitung sama dengan tutup buka kurung N kurang 1 tutup kurung XS kuadrat per sigma nok kuadrat. Dan pengujian kesamaan dua ragam varian populasi. Dan berikutnya kita langsung saja. Statistik tersebut menyebar mengikuti distribusi F dengan derajat bebas, yakni buka kurung N1 kurang 1 tutup kurung dan N sampel 2 kurang 1 tutup kurung. Dan berikut adalah F hitungnya. Untuk rumusnya adalah dengan S kuadrat sampel 1 dan S kuadrat sampel 2. Untuk sesi uji untuk statistik uji yang sesuai ya. Dan berikutnya adalah kritis dilihat dari tabel F alpha derajat kebebasan V1 dan V2. Dan V1 nya dan bisa dilihat V1 nya sama dengan S1 kurang 1 dan V2 nya itu sama dengan N2 kurang 1. Dan berikutnya ada pengujian kesamaan dari ragam varian populasi. Dan kita menggunakan bila double F tidak dapat nilai F, maka dapat gunakan rumus F alpha dengan derajat kebebasan V1 dan V2 sama dengan 1 per F 1 kurang alpha dengan derajat kebebasan V2 V1. Dan berikutnya ada untuk menemukan nilai tersebut, untuk menemukan nilai apabila ditemukan derajat kebebasan yang nilainya F kurang 0,9 dan 0,15,20 dengan cara yakni 1 per F buka kurung 0,05,20,15 tutup kurung sampai dengan 1 per 2,33 sampai dengan 0,429.